Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya gigi berlubang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.itv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Gigi Petrina Chandra, SPKG, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Gimana Mas Raden? Alhamdulillah baik juga, terima kasih, Dok. Dok, hari ini kita akan membahas tentang bahaya gigi berlubang. Ini kayaknya jadi masalah kesehatan gigi dari anak kecil, terutama anak kecil ya gitu. Anak kecil, remaja, dewasa, bahkan mungkin lansia, ada yang masih sampai tuanya itu masih kesakitan gara-gara giginya berlubang gitu, Dok. Bener, kalau kita berbicara tentang gigi berlubang, nah sebelum kita membahas gigi berlubang itu sendiri, kalau kita berbicara gigi, itu sebenarnya ada lapisan apa saja di gigi dan fungsinya apa aja sih, Dok? Oke, nah secara umum kita punya 3 lapisan. Yang pertama ada email. Email itu yang kalau misalnya kita ngaca, itu kelihatannya yang warna putih tuh, yang paling atas. Nah, itu fungsinya pertama dia adalah untuk menghalangi bakteri masuk ke dalam gigi. Yang kedua adalah memberikan kekuatan kalau kita kunyah. Jadi makanan bisa lumat, jadi bisa ditelan. Nah, yang kedua ada lapisan dentin. Dentin ini dia bertujuan untuk memproteksi gigi kita, biar nggak ngilu-ngilu kalau kita lagi minum dingin, lagi minum panas gitu kan, makan es krim enak banget ya gitu. Nah, kemudian ada ya juga saluran akar. Di sini isinya itu ada sistem syaraf, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah bertujuan untuk menutrisi gigi kita biar tetap sehat, tetap kuat, dikasih makanan giginya gitu. Nah, kalau sistem syarafnya adalah untuk mengontrol jumlah kekuatan yang diberikan ke gigi. Jadi pada saat kita ngunyah daging sama kita ngunyah nasi, itu bisa berbeda, dikontrol sama dia. Oh, secara otomatis itu ya? Secara otomatis, iya. Nah, tapi jangan lupa banyak jaringan pendukung yang harus kita perhatikan kesehatannya. Jadi contohnya ada sementum. Sementum itu adalah lapisan yang mengcover bagian akar gigi. Kemudian ada juga ligamen periodontal. Dia yang memegang biar tulang sama giginya itu bisa kepegang, bisa menghubungkan. Nah, kemudian ada juga bagian tulang rahang. Itu di mana posisi gigi kita itu bisa stand up gitu. Dan yang paling kelihatan di bawah gigi itu ada gusi. Nah, itu penting banget dijaga kesehatannya. Oke, tapi dari kalau secara umum kan tadi ada 3 ya, Dok ya, email, dentin, dan saluran akar ya kalau tidak salah ya. Nah, dari 3 ini ketika gigi berlubang mana sih yang terdampak, Dok? Beda-beda sih ya. Beda-beda. Kalau misalnya hanya ada yang terdampak pada bagian email saja, ada yang terdampak bisa kena email, bisa kena dentin. Ada juga yang kena email, kena dentin, kena saluran akar. Aduh, itu udah sakit, complicated banget. Sakit gitu banget deh rasanya. Itu yang kayak kalau malam-malam sakit-sakit, guling-guling. Ada suara bising dikit langsung. Sensi banget. Jadi kayaknya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Daripada sakit gigi ya. Banyak yang bilang gitu. Berarti sangat menyiksa gitu ya, Dok ya. Benar. Oke, kalau itu menjadi menyiksa sekali sebenarnya, apa yang menjadi penyebab dari gigi berlubang dan paling dominan itu apa sih penyebabnya biasanya? Paling utama penyebabnya itu dari asam. Asam itu diproduksi sama bakteri. Nah, jadi kalau misalnya kita makan makanan dari minuman, asam itu timbulnya karena pH mulut kita itu turun di bawah 5,5 gitu. Oke, tapi kalau berbicara itu kan tadi dari asam yang akhirnya bisa mengundang bakteri kan seperti itu. Tapi kalau ada yang orang sering bilang, kita sebagai orang awam kan mungkin nggak paham tentang asam, bakteri segala macam. Yang kita tahu yang kelihatan di mata itu ada plak gitu. Nah, sebenarnya plak itu apa dan bisa menyebabkan juga? Plak itu kalau misalnya kita bangun pagi-pagi, kita merasa kayak gigi kita kayak di cover sesuatu gitu ya, licin-licin. Nah, itu kita sebut dengan plak. Plak itu memang adalah lapisan lengket yang kalau misalnya isinya itu ada jutaan mikroorganisme, jutaan bakteri, jutaan virus, jutaan dari jamur. Yang sisa-sisa makanan sedikit itu ya? Dari plaknya sendiri pun sudah ada. Jadi plak itu muncul setelah 4-12 jam kita menyikat gigi. Jadi menyikat gigi 2 kali sehari itu udah cukup sekali gitu, minimal 2 kali ya. Nah, kemudian karena dia lengket dan dia udah terisi dengan mikroorganisme, jadi ceritanya bakteri itu juga makhluk sosial. Kalau kita sering ngumpul ya? Sering ngumpul, walaupun PSBB ya. Nah, pada saat kita makan, makanan bertemu dengan air liur.
dari makanan sendiri pun juga ada bakterinya. Jadi dia akan ngikut, ayo sini ngumpul gitu. Jadi sudah ada bakteri, kemudian ditambah lagi bakteri dari luar, mereka akan nanti membentuk namanya mikrokolonis. Jadi bakteri yang cukup banyak. Nah, pada daerah sana yang udah banyak mikrokolonisnya, itu sifatnya asam sekali. Nanti pada bagian gigi itu akan tertarik mineralnya sehingga giginya menjadi lebih rapuh. Kalau lebih rapuh berarti lebih rentan terhadap gigi berlubang. Gitu. Lebih rentan gitu ya. Iya. Tapi kalau dari, semisal ada orang nih dok, dia ada plak gitu di giginya, entah sadar atau tidak gitu kan. Semisal nggak diapa-apain, ya udah ngeplak aja di situ gitu kan, tanpa ada perawatan yang lebih lanjut gitu. Nah, seberapa lama sebenarnya plak ini akan bisa membuat gigi berlubang? Atau tergantung konsumsi orang itu, maksudnya kayak nggak sering sikat gigi atau apa gitu, itu berpengaruh juga. Tapi normalnya berapa lama sih sebenarnya? Kalau untuk durasi pastinya sih nggak ada, karena semua hal akan balik lagi nanti beberapa faktor nih. Ada yang misalnya pola konsumsi makanannya seperti apa, cara menyikat giginya seperti apa. Kemudian adakah kondisi-kondisi tertentu, misalnya penyakit sistemik yang diderita, jadi air liurnya berkurang, jadi mulutnya pun kering. Misalnya kita ambil contoh kalau ada 2 orang, tentang pola konsumsi ya. Ada 2 orang nih, kalau ke mall suka minum minuman boba gitu ya, kan enak banget ya. Lagi trending ya, lagi trending. viral. Nah, tapi yang satu itu sangat nggak suka sikat gigi, males gitu ya. Yang kedua, walaupun dia suka minum boba, tapi dia rajin sikat gigi. Pola makanannya pun dijaga seimbang. Bisa ada makan sayur, makan buah, dan lainnya. Dan cek rutin ke dokter gigi. Pada orang yang malas menyikat gigi atau membersihkan plak-plak yang udah nempel di gigi, pasti akan lebih rentan, lebih cepat terbentuk lubang giginya itu. Oke, ini dokter tadi menyebut tentang boba-bobaan, minum-minuman manis gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang yang manis-manis, apakah memang benar semua makanan atau minuman yang manis ini bisa menyebabkan gigi berlubang? Nggak 100% salah sih, tapi yang perlu digarisbawahi adalah bukan kuantitasnya, tapi frekuensinya. Kalau makan besar kita pasti 3 kali sehari, sarapan, makan siang, sama makan malam. Tapi ada frekuensi di mana kita suka ngemil. Nah suka dia tambahan. snacking time-nya ya. Iya. Jadi pada saat makanan masuk ke dalam mulut, pH mulut kita akan turun, di bawah 5,5. Nah itu suasananya kan jadi lebih asam. Untuk naik lagi ke pH netral, dia butuh waktu, mungkin ada yang sekitar 30 sampai 1 jam. Kalau orangnya suka ngemil, setiap 20 menit sekali ngemil. Ya nggak balik-balik ya. Nggak balik-balik, jadi pH-nya jadi asam terus, kondisinya jadi asam terus. Nah, makanya balik lagi, bukan kuantitasnya kita ngemil berapa banyak, tapi frekuensinya, lebih ke arah frekuensinya. Frekuensinya ya, sehingga dikasih jarak atau waktu supaya pH-nya balik lagi gitu kan, tidak dibawa terus, tidak asam terus gitu ya. Oke, tapi sebelum akhirnya gigi ini ada lubang, bahkan mungkin sangat dalam gitu ya, guanya sangat dalam gitu, lubangnya sangat dalam. Sebenarnya ada nggak sih dok gejala-gejala yang bisa dilihat atau dirasa oleh si orang tersebut gitu? Kalau pada bagian email itu biasanya jarang ada rasa. Biasanya orang yang lebih memperhatikan kok giginya ada garis-garis hitam ya gitu. Kalau pada bagian dentin biasanya kalau lubangnya itu udah cukup dalam, kita bisa ngerasain ngilu saat minum air dingin atau makan makanan panas gitu. Kemudian gigi depan pasti akan lebih ternotis kalau ada lubangnya. Kalau gigi belakang biasanya nyangkut-nyangkut makanan dulu tuh tandanya, kayaknya makan daging kok nyangkut terus ya, gitu. Oke. Tapi kalau berbicara tentang risiko, kan tadi memang banyak hal yang bisa terjadi dengan kesehatan gigi itu. Yang berisiko mengalami gigi berlubang ini ada tidak? Maksudnya kayak tendensi ke usia atau tendensinya ke jenis kelamin tertentu atau beda-beda atau gimana? Semua orang yang punya gigi itu pasti berisiko. Yang nggak beresiko itu cuman bayi baru lahir sama orang tua yang udah dicabut giginya semuanya. Jadi walaupun kita cuman punya 1 gigi pun pasti akan ada resikonya. Oke, berarti nggak bisa safe juga ya. Semua orang pasti berisiko kecuali bayi yang belum punya gigi dan lansia yang sudah tidak ada giginya karena sudah dicabut semua, sudah ompong gitu ya. Oke, tapi kalau berbicara tentang mungkin dari faktor, kan mostly tentang makanan ya tadi kalau kita bahas kan, makanan-makanan yang memang bisa meninggalkan plak, bisa keasaman seperti itu. Makanan yang berisiko apa sih dok? Secara umum ada makanan itu yang kadar gulanya cukup tinggi.
terus konsistensinya lunak sama lengket, jadi kalau kunyah kayak nyangkut-nyangkut di bagian belakang gitu ya. Kemudian ada juga minuman yang berkarbonasi dan juga minuman-minuman asam seperti tadi Dokter Chandra jelaskan. Gitu. Oke. Berarti sebenarnya tidak hanya melulu ke makanan yang manis ya, Dok ya? Benar. Oh, berarti ada makanan-makanan yang lain yang juga berisiko gitu ya? Benar. Tapi memang bukan berarti kita nggak boleh makan makanan yang menyenangkan seperti itu. Boleh, tapi harus dijaga kuantitasnya, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Gitu. Kalau terlalu banyak jadi lebih karena nanti kesehatan yang lain terganggu. Oh iya, manis-manis nanti jadi diabetes ya. Benar. Oke, tapi kalau ini juga ada yang sering kita dengar di masyarakat nih, Dok. Saya nggak ngerti ini benar atau enggak secara medis atau sudah terlanjur beredar di masyarakat nih. Katanya orang dengan gigi berlubang ini bisa menyebabkan bau mulut, benar atau tidak itu? Dan apa sih maksudnya kayak kalaupun benar itu dari faktor apa yang akhirnya bisa mengeluarkan bau mulut? Kalau bau mulut dari gigi berlubang karena makanannya pasti nyangkut ke dalam situ. Jadi kalau udah nyangkut nggak bisa keluar, dibersihkan dengan sikat gigi pun susah, dia pasti akan stay lama di sana. Yang kayak tadi saya jelaskan, kalau udah kelamaan pasti akan suasana menjadi lebih asam. Tapi memang gigi berlubang bukan satu-satunya penyebab bau mulut. Jadi ada misalnya tambelan lama yang udah rusak, udah bocor, makanan pun nyelip bisa di sana. Kemudian ada radang gusi. Jadi kalau sikat gigi suka berdarah, giginya gusinya merah-merah. Nah, itu bisa juga menyebabkan bau mulut. Ada juga yang jarang membersihkan lidahnya. Jadi kalau lidahnya putih-putih, nah, karena lidah itu juga ada semacam papil-papil, banyak daerah-daerah kasar. Jadi kalau makanan nyangkut di sana nggak dibersihkan, itu juga bisa jadi bau mulut. Dan beberapa kondisi misalnya punya penyakit sistemik, punya penyakit bawaan, air liurnya juga jadi rendah, mulutnya kan jadi lebih kering. Nah, dia juga pasti akan lebih rentan terhadap bau mulut. Dan ada infeksi-infeksi lain juga bisa men-trigger bau mulut. Oke, ternyata faktornya banyak ya. Tapi tadi saya tertarik dengan yang di lidah tadi ada papil-papilnya itu harus dibersihkan juga atau gimana itu? Benar, jadi ada sikat lidah khusus, tapi kalau pakai sikat gigi pun juga bisa. Gitu. Jadi memang lidahnya kita keluarin terus disikat aja seperti biasa. Jadi kita lakukan 2 kali sehari. Oke, tapi biasanya pas kita lagi sikat gigi nih, Dok, itu sikat giginya dulu atau lidahnya dulu atau dibersihkan setelah gigi, misalnya bersihkan lagi sikat giginya baru ke lidah atau bisa barengan atau gimana itu? Nggak masalah sih yang mana boleh barengan selama menggunakan pasta gigi berfluoride. Oke, selama menggunakan pasta gigi berfluoride gitu ya. Tapi tadi kalau yang di lubang tadi ternyata memang tidak hanya melulu single factor untuk menyebabkan bau mulut ya, Dok ya, karena ada faktor-faktor yang lain. Plak juga bisa menyebabkan? Plak kalau lama-kelamaan dia mengeras bisa jadi karang gigi. Nah, karang gigi juga bisa jadi pembawa bau mulut. Gitu. Kalau karang gigi yang tebel-tebel berarti makanan lebih gampang nyangkut, sisa-sisa makanan lebih gampang nyangkut di daerah sana. Kalau karang gigi ini berpotensi yang paling agak susah mungkin yang di belakang ya, Dok ya? Paling banyak orang itu punya karang giginya di bagian dekat lidah di gigi bawah, sama di bagian atas bawah tapi paling ujung. Karena susah biasanya ngejangkau pakai sikat gigi. Betul. Gitu. Biasanya di bawah ya, di bawah lidah sama yang di ujung. Kalau yang di bawah lidah karena memang produksi air liur banyak di sana. Jadi air liur cukup banyak tergenang di bawah lidah kita. Kalau nggak dibersihkan, air liur ketemu sama plak, ketemu sisa makanan, wah pesta pora deh mereka. Jadi karang gigi di sana deh. Nggak ada PSBB lagi ya, pada kumpul-kumpul situ akhirnya membuat plak dan akhirnya membuat karang gigi yang bisa berbahaya untuk kesehatan gigi dan bisa berpotensi untuk gigi berlubang. Oke, Dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana caranya agar tidak berlubang gigi kita gitu ya, Dok ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati dari TV. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya gigi berlubang. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Gigi Petrina Chandra SPKG, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini tadi sudah ada penelpon kita sewaktu break ya. Ini ada Ibu Hana gitu di Jakarta yang katanya giginya ini sering sakit gitu, nyeri gitu ya, sakit, ngilu gitu, sudah minum 15-an butir pil pereda nyeri atau ngilu gitu, itu masih belum berefek juga, udah pakai obat kumur juga. Ini sebenarnya apa yang terjadi dengan giginya Ibu Hani? Nah, tergantung nih lubangnya udah kena apa, kena bagian lapisan mana. Kalau udah kena syaraf, memang untuk minum pereda nyeri itu kurang efektif. Karena pereda nyeri itu sifatnya hanya sementara. Jadi kalau penyebab utamanya tidak dihilangkan atau tidak disembuhkan, sakitnya itu akan datang berulang. Atau misalnya ada radang gusi. Radang gusi juga kalau misalnya hanya minum obat-obatan ataupun diobati dengan obat kumur, kalau penyebabnya kenapa bisa bengkak atau kenapa bisa radang yang tidak dihilangkan, sakitnya tetap akan ada. Jadi mungkin disarankan bisa kunjungi dokter gigi terdekat atau janjian selama protokol kesehatan tetap dijalani. Masih aman lah ya dok ya, asalkan protokol kesehatannya tetap dipatuhi gitu ya dok ya. Kasian udah minum 15 butir tapi nggak sembuh-sembuh. Itu pasti nyeri banget gitu ya. Itu mau nelpon kita mungkin tadi juga ada effort khusus untuk mau nelpon gitu kan ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Hana yang ada di Jakarta ya Bu ya. Dan semoga cepat sembuh dan giginya bisa kembali sehat gitu ya Bu Hana ya. Terima kasih sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Dok, tapi kalau mungkin ada kaitannya dengan Bu Hana barusan, ketika sakit itu orang rasa kayak Bu Hana mungkin kan, aduh udah gak tahan gitu kan, udah sakit banget, minum obat lagi dan akhirnya mereka pikir obatnya nggak ngaruh gitu ya, akhirnya mereka pikir udahlah cabut aja gitu. Tapi pas lagi sakit kan dicabut nggak boleh ya dok ya, atau gimana sih sebenarnya, boleh atau nggak sebenarnya? Sebenarnya balik lagi nanti ke keadaannya seperti apa. Tapi pada saat sakit yang luar biasa atau kita bilang sakit akut, nah pada saat kita cabut kan kita harus melakukan anestesi. Nah anestesi itu tidak akan bekerja dengan baik kalau kondisinya lagi radang sekali. Makanya mungkin kalau sedang sakit sekali, sedang bengkak banget, kita akan melakukan premedikasi dulu, yaitu minum antibiotik, minum anti radang, minum anti sakit, sehingga radangnya bisa diturunkan, kemudian nanti obat anestesinya bisa berjalan dengan baik. Kalau obat anestesi tidak berjalan dengan baik, udah sakit gigi, digoyang-goyang juga sakit, dicabut sakit sekali. Jadi semua prosesnya nanti akan terasa sakit kalau semuanya dipaksakan hari itu juga mau cabut gitu misalnya. Ini jadi kayak lagu ya, nyeri gitu ya dok. Semuanya nyeri ya dok ya. Semuanya nyeri. Oke, tapi kalau berbicara tentang kayak tadi mungkin lagi sakit gitu ya karena gigi berlubangnya, sebenarnya ada tidak sih dok faktor risiko sehingga ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain? Nah, ternyata kesehatan mulut kita itu sangat berkontribusi sama kesehatan tubuh kita juga. Oh ya? Iya. Secara menyeluruh ya? Secara menyeluruh memang. Okay. Jadi ada beberapa kondisi yang dimana saat mulut kita infeksi dan meradang, itu malah memberatkan kondisi tersebut. Misalnya kita ambil contoh ada endokarditis. Itu dimana kalau misalnya ada bakteri nempel di katup jantung, kondisi-kondisi tersebut malah bisa menyebabkan penyakit hal yang lain. Gitu. Nah, bakterinya dari mana? Dari mulut kita masuk lewat aliran darah. Kemudian beberapa penyakit kardiovaskuler seperti stroke, kemudian penyakit jantung, arteri tersumbat, itu punya korelasi yang cukup erat dengan kesehatan rongga mulut kita. Ada juga untuk kehamilan dan kelahiran. Pada ibu hamil yang radang gusinya cukup berat, itu bisa memicu terjadinya lahir prematur, kemudian bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Gitu. Oke, berarti memang sangat banyak ya gitu. Iya. Kemudian memang menjadi sumber utama ketika kita berbicara kesehatan gigi dan mulut. Ternyata tidak hanya ngomongin masalah giginya kotor, giginya berlubang, tapi secara menyeluruh ternyata bisa diawali dari kesehatan gigi ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut kita ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu dok. Kita lihat di layar. Dari @tonykusuma. Dok, saya usia 34 tahun, dari kecil ada gigi berlubang, sering ditambal tapi lepas terus.
sekarang merembet lubangnya ke gigi lain, kadang gusi mudah berdarah tapi nggak sakit ini dok. Baiknya dicabut ganti baru atau dibiarin kosong. Mas Tony 34 tahun, sering tambal tapi sering lepas. Tambal lepas lagi gitu. Gusi juga sering berdarah tapi nggak sakit. Ini baiknya ditambal ganti baru atau dikosongin aja? Nah, kalau pada kasus Bapak Tony ini ada sering lepas tambal. Ada kemungkinan lubangnya sudah cukup besar. Kalau tambal biasa mungkin sudah tidak cukup kuat. Jadi sebaiknya dilihat juga nanti giginya itu apakah masih vital atau sudah non vital. Kalau masih vital kita bisa langsung melakukan filling yang lain, yaitu dengan konsep indirect. Itu semacam kita bikin dulu di lab, di laboratori, dan fillingnya itu lebih kuat daripada filling yang kita lakukan di klinik gigi. Kemudian kalau misalnya sudah non vital kita lakukan perawatan syaraf dulu pada gigi tersebut, baru dilakukan filling indirect. Gitu. Jadi memang kasusnya cukup komplikasi dan memang harus dilihat secara sistematis bagaimana penanganannya. Kalau dibiarkan kosong itu juga nggak bagus buat sistem pengunyahan kita, karena gigi belakang kan buat ngunyah. Kalau giginya dicabut, kita bingung nanti ngunyahnya pakai apa. Gitu. Oke, tidak boleh dibiarkan kosong juga ya. Tapi kan ada orang yang makanya di sebelah kiri atau sebelah kanan itu sebenarnya juga harus digunakan dua-duanya ya dok ya, balance. Misal dia pikir yang kosong di kanan ya udah ngunyahnya di kiri aja gitu. harus seimbang. Jadi nanti air liurnya akan lebih flowy di bagian yang dipakai untuk kunyah. Nanti di bagian yang tidak dipakai kunyah, karang giginya akan sangat tebal, kayak tembok Cina nanti, gitu. Panjang semuanya karang tebal. gigi. Gitu. Oke, tapi sebenarnya bisa dibiasakan untuk orang-orang yang kayaknya dari kecil udah kiri terus gitu, terus kemudian kayaknya karena dapat pengetahuan seperti ini harus seimbang, itu kan kadang-kadang agak nggak nyaman juga ya dok ya, kayak mungkin agak ngilu-ngilu, agak nggak biasa gitu. Bingung ya. Mas Tolnya juga bingung pasti. Memang harus dibiasakan sih, awal-awal pasti aneh, tapi nanti ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti akan ada yang namanya adaptasi, kita jadi bisa ngunyah kiri kanan. Karena kalau ngunyah satu sisi juga akan berdampak pada sendi kita. Gitu. Kalau kita punya 2 sendi, tapi kalau hanya dipakai satu pasti akan berbeda nanti. Jangkanya memang untuk jangka panjang. Nanti misalnya kita udah tua, buka mulut kok susah ya, kok ini sakit-sakit ya di sini. Ada efeknya ternyata ada ya, long termnya ya. Oke. Tapi kalau untuk kayak tambal permanen itu apakah masih bisa kemungkinan lepas lagi dok? Atau sebenarnya ada orang juga yang sudah tambal permanen tapi masih bisa lepas lagi gitu? Bisa. Jadi semua kondisi pasti akan ada resikonya. Jadi kalau misalnya gigi yang sudah ditambal, kalau tidak dibersihkan dengan baik, pasti akan memicu terjadinya lubang lagi. Lubangnya memang nggak di bagian tambelan, tapi pada bagian gigi yang nempel di tambelan. Sehingga perlekatannya lama-lama akan menipis, jadi copot. Yang kedua juga bisa karena tambelan mungkin nggak kuat untuk lubang sebesar itu. Makanya kita lakukan treatment yang lain, seperti itu. Oke, berarti masih ada risiko juga untuk yang tambal permanen juga masih bisa lepas gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tony Kusuma dan semoga giginya sehat-sehat terus ya Pak ya. Terima kasih sudah men-DM Instagram kami. Oke dok, tapi kalau kita berbicara tentang risikonya tadi kan melanjutkan yang tadi, sebenarnya ada nggak kemungkinan bakteri yang jarang dibersihkan di sela-sela gigi atau di gigi ini sendiri, katakanlah dari gigi berlubang, akhirnya dia bisa terbawa arus gitu ke saluran pencernaan dan bisa berbahaya untuk organ-organ dalam tubuh yang lain. Tadi kan dokter sudah sempat menyebut di katup jantung gitu kan. Apakah juga ini berisiko? Kalau untuk pencernaan bisa banget. Jadi memang mulut kita ini kan isinya jutaan mikroorganisme ya, ada bakteri, ada jamur, ada virus. Nah, mereka nanti akan numpang di air liur, masuk ke dalam saluran pencernaan kita. Akan ada yang nggak tahan sama asam, di asam lambung, ada yang tahan. Ini salah satu yang bakteri yang bandel banget nih, namanya Porphyromonas gingivalis. Itu biasanya ada di orang dengan radang gusi yang cukup berat. Jadi orang dengan radang gusi akan menelan bakteri Porphyromonas gingivalis yang cukup banyak setiap harinya. Setiap telan air liur masuk. Nah, apa yang terjadi karena dia asam, dia bisa masuk ke saluran usus, kemudian dia bisa
menyebabkan disbiosis. Nah, disbiosis ini apa sih? Disbiosis ini adalah suatu gangguan di mana komposisi mikrobiota yang ada dalam usus itu jadi terganggu terus. Kalau dibiarkan bisa sangat berbahaya karena bisa memicu terjadinya obesitas, kemudian arteriosklerosis, yang parah kanker pankreas, kanker usus, kanker kolorektal, bahkan bisa memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Aduh, ngeri banget ya, Dok, jadi harus. Jadi memang mulut kita tuh harus dijaga kebersihannya karena pintu gerbang soalnya. Pintu gerbang, nutrisi masuk, yang baik masuk, yang buruk pun juga masuk. Oke, Dok. Gitu. Mungkin kalau tadi kan risikonya banyak nih sampai ngeri gitu ya. Sekarang kita fokus pada pengobatan. Pengobatan apa yang pas? Pengobatannya yang pas kalau gigi berlubang pasti penambalan dulu. Jadi misalnya hanya lubang di bagian email dan dentin bisa ditambal. Kalau misalnya lubangnya udah cenut-cenut tuh, udah kena saluran akar, bisa dilakukan perawatan syaraf gitu. Tapi memang balik lagi yang menjadi kesehatannya bukan hanya gigi saja yang harus dijaga, tapi gusinya, lidahnya, jaringan-jaringan pendukungnya, karena mereka itu kolaborasi jadi satu. Kalau teamwork ya? Iya, biar kita bisa ngunyah, biar kita punya gigi yang bagus untuk berbicara, untuk senyum. Gitu. Jadi tidak hanya ngomongin email aja, dentin aja, saluran akar aja, tapi semuanya secara menyeluruh, gusi dan lain sebagainya, karena jaringan pendukung juga sangat penting gitu ya untuk kesehatan gigi. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas nih beberapa tips yang mungkin bisa kita aplikasikan di rumah untuk menghindari gigi berlubang ya, Dok ya. Oke, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, bahaya gigi berlubang, masih bersama dengan Dr. Gigi Petrina Chandra SPKG, spesialis konservasi gigi dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Dan di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa tips yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari gigi berlubang ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama, Dok. Sikat gigi setelah makan. Nah, ini biasanya orang kalau kayak pagi gitu ya, Dok ya. Sikat gigi dulu baru makan atau makan dulu baru sikat gigi? Nah, ini banyak yang pro, banyak yang kontra ya kayaknya ya. Masih banyak perdebatan. Tapi memang kalau secara teori kalau kita makan, pH mulut kita menjadi lebih asam. Kalau kita gosok, itu kan berarti tindakan yang abrasif. Jadi cukup merusak gusi. Memang ada baiknya ditunggu mungkin setengah jam sampai 1 jam untuk kita bisa melakukan sikat gigi. Tapi kalau pagi mungkin sikat gigi dulu boleh, dijarakin abis itu baru makan. Kalau misalnya makan siang, kumur-kumur juga boleh. Kumur-kumur dengan air putih setelah makan atau setelah minum yang manis-manis. Nggak harus sikat gigi ya, karena biasanya orang kalau mau sarapan dulu baru sikat gigi, kayaknya sarapan sebelum sikat gigi itu kayak nggak enak gitu ya, ragu gitu ya. Oke, berarti sikat gigi setelah makan. Next. Bersihkan gigi dengan berkumur. Nah, tadi mungkin yang makan siang tadi ya, itu berkumur pun bisa ada fungsinya khusus untuk kesehatan gigi. Nah, jadi membantu untuk membilas. Jadi mungkin seperti cuci tangan tapi tidak dengan sabun gitu. Karena kalau dengan sabun kita harus pakai pasta gigi. Bisa dibantu juga dengan larutan kumur, karena juga dia punya efek antibakteri. Dan ya gitu sih. Jadi membersihkan gigi dengan berkumur pun sudah cukup baik. Untuk plak-plak awal juga bisa kehempas gitu ya, Dok ya? Iya, karena memang plak itu pun terbentuknya 4-12 jam aja setelah kita sikat gigi. Jadi ya nggak tiba-tiba muncul plak gitu. Oke, bisa itu dihempas itu si plak-plak yang awal-awal kan masih tidak terlalu nempel gitu ya, Dok ya? Benar. Oke, kita lanjut. Gunakan pasta gigi berfluorid. Nah, ini tadi dokter juga di awal-awal sudah nggak apa-apa dong selama pasta giginya berfluorid. Fungsi fluorid untuk kesehatan gigi apa sih, Dok, sebenarnya? Fluorid ini untuk memberikan mineral yang baik untuk kesehatan gigi kita. Karena pada saat asam, daerah yang terkontaminasi asam itu, bagian mineral giginya itu tertarik keluar. Nah, yang tadi saya bilang kenapa giginya jadi lebih rapuh, karena mineral-mineralnya kan hilang tuh. Pasta gigi ini
membantu untuk menjadikan lebih kuat lagi. Tapi jangan cepet-cepet sikat giginya. Nah, itu. 2 menitan lah ya minimal, biar si pasta gigi dan mineral-mineralnya itu bisa menempel di gigi cukup lama. Jadi juga dia bisa membantu giginya menjadi lebih kuat. Yang betul itu yang vertikal ya dok ya, cara menyikat giginya? Iya, atas bawah. Jadi ingat aja bendera Indonesia warnanya merah putih. Jadi dari merah ke putih. Oh, merah putih. Merah putih. Oke. Termasuk yang di dalam juga ya. Tapi memang tadi dokter menyebut memang agak susah yang di bawah lidah ya, karena memang posisinya agak ke dalam gitu kan. Dan ini juga kalau sikat gigi dimasukin juga kan space-nya sangat kecil sekali gitu ya. Jadi nanti cari sikat giginya yang ujungnya agak pointed, agak kecil, dan bulunya juga yang halus, jangan yang kasar. Karena kalau kita udah kasar, kita tekan, gusinya nanti yang jadi rusak. Lebih baik yang manual biasa atau ada yang elektronik itu sih dok, yang elektrik gitu? Dua-duanya bagus sih, dua-duanya yang penting selama membersihkannya juga dengan baik, semua bagian gigi dibersihkan, jangan lupa flossing, sikat lidah. Flossing itu kita bersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi, terus bersihkan lidah itu juga penting. Karena kuman-kuman walaupun nggak nempel di gigi, nempelnya di lidah. Nah itu tadi ya, yang ada apa namanya? Papil. Papil-papil itu ya. Oke, kita lanjut. Hindari makanan penyebab gigi berlubang. Nah, makanan-makanan yang tadi sempat kita bahas juga, berarti yang manis-manis dan beberapa yang mungkin asam-asam bisa membuat gigi abrasif gitu ya dok ya? Menghindari bukan berarti nggak boleh makan sama sekali ya. Memang tapi yang tadi saya jelaskan, kita harus lihat frekuensi kita ngemil-ngemil ini nih gimana. Saya juga seneng sih minum-minuman manis, makan makanan yang manis, tapi sikat gigi, yang tadi sikat gigi, flossing, dan membersihkan lidah. Boleh ditambahin dengan berkumur dengan larutan kumur. Oh, larutan kumur. Tapi kalaupun airnya nggak ada larutan kumur, pakai air biasa pun nggak masalah sebenarnya dok ya? Oke, itu ada sampai yang apa gitu. Itu harus sampai kayak gitu nggak sih? Atau cuma biasa buang gitu? Kalau yang sampai di tenggorokan itu kita sebutnya dengan gargle. Gargle itu biasanya pada obat-obatan kumur. Jadi biar sampai ke tenggorokan. Tapi kalau misalnya hanya larutan kumur yang berfungsi pada rongga mulut, cukup di rongga mulutnya saja. Nggak harus sampai ke gargle itu ya, sampai ke tenggorokan ya. Oke dok, terakhir. Rutin periksa gigi ke dokter. Nah ini mungkin orang yang sekarang lagi takut gara-gara pandemi, meskipun sebenarnya aman-aman aja ya dok ya. Karena kalau kita bisa menerapkan protokol kesehatan juga aman-aman aja. Nah sebenarnya yang ideal untuk memeriksakan gigi itu berapa kali sehari? Berapa kali dalam setahun mungkin? Tahun. Kalau setahun sih sebenarnya untuk check up cukup 2 kali aja. 2 kali ya? Kecuali memang punya treatment khusus yang cukup panjang, jadi harus bolak-balik ke dokter gigi. Gitu. Tapi kalau semisal untuk mereka yang punya keluhan gigi lebih banyak, tidak harus menunggu 6 bulan ya? Bisa lebih cepat atau seperti lebih apa? Cepat. Jadi selesaikan dulu masalah-masalah yang ada. Kalau sudah beres semuanya, lubang sudah ditambal, gusi sudah menjadi lebih sehat, dokternya pasti akan bilang, udah bagus nih, jadi udah ntar kita ketemunya 2 kali setahun aja ya, gitu. Oke. Berarti yang idealnya 6 bulan sekali atau setahun 2 kali. Tapi sebenarnya kalau ada masalah yang mungkin lebih berat, tidak harus menunggu 6 bulan gitu ya, tergantung kondisinya. Kalau lagi ada masalah yang urgent ya udah buru-buru ke dokter gitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih dok hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga kita semuanya ini memiliki gigi yang sehat dan kuat. Dan bisa terhindar dari gigi berlubang. Kalau ada yang sakit gigi berlubang, bolehlah ya hubungi dokter gitu ya. Oke, baik dok, terima kasih. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.itv. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.